وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة Azzakumullah. Pada pertemuan di malam hari ini, pembahasan kita pada kitab Tauhid, kita masuk kepada bab yang ke-24, yaitu babu ma jaa fis sihar, bab yang menjelaskan tentang ancaman atau larangan sihir. As-sihr secara bahasa itu adalah sesuatu ma khafiya sababuhu wa latufa, sesuatu yang tersembunyi sebabnya dan sangat lembut sekali. Maka waktu sebelum subuh disebut dengan sahar karena dia khafa, tersembunyi, dan dia di akhir malam. Dia tersembunyi karena di akhir malam. Dan begitu juga dia disebut, ya karena tadi disebut makan di saat itu disebut dengan suhur, ya karena ya terjadi di akhir malam, di malam hari, dan tersembunyi artinya orang tidak lihat orang makan sahur. Ini sihir. Jadi sesuatu yang tidak diketahui sebabnya, tersembunyi sebabnya. Tentang masalah sihir ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Jadi ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh ini merupakan ayat yang membicarakan tentang sihir. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan pada masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitanlah yang kafir, yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, mereka syaitan ini yang mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan siapapun, hatta yaqula, sampai keduanya berkata, innama nahnu fitnatun, kami ini ujian, jangan kalian belajar sihir, kami ini ujian. Fala takfur, maka jangan kalian kufur, maksudnya jangan belajar sihir. Jadi ini malaikat diturunkan sebagai ujian. Tapi kalau orang itu ternyata mau belajar, ya tetap diajarkan, karena memang jadi ujian begitu. Fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, maka mereka pun mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka para tukang sihir membahayakan siapapun kecuali semua itu dengan izin Allah.
Fayata'allamuna ma yadurruhum, maka mereka mempelajari yang membahayakan diri mereka sendiri, wala yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Wala qad alimu, padahal sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, siapa orang yang belajar sihir, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa nanti di akhirat. Ini dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa pelaku sihir ini kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka telah mengetahui siapa orang yang menukar. Maksudnya menukar itu dia pelajari sihir. Dia malah belajar sihir, maka di akhirat dia enggak dapatkan apa-apa. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka telah mengetahui bahwa siapa orang yang menukar, artinya menukar di sini dia belajar sihir, maka enggak akan dapat apa-apa nanti di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum law kanu ya'lamun, dan alangkah buruk yang mereka tukar untuk diri mereka sendiri, artinya mereka lebih milih untuk belajar sihir, itu sangat buruk sekali kalau mereka mengetahui. Jadi ini ayat awal mulanya ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, mereka mengatakan Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Ayat ini turun membantah itu. Sulaiman tidak berbuat kekufuran, bukan tukang sihir. Syaitanlah yang mengajarkan sihir. Di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Jalla wa Ala jadikan dan diberikan oleh kewenangan oleh Allah Rabbul Alamin kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan para jin. Kama alimna, sebagaimana kita ketahui. Maka tukang sihir gak bisa ngapa-ngapain. Orang jinnya tunduk sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga tukang sihir gak bisa berbuat apa-apa, tukang sihir itu. Maka kemudian itu buku-buku yang dimiliki oleh para tukang sihir itu diambil semuanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka udah gak bisa ngapa-ngapain, itu buku gak bisa dipakai buat apa-apa. Ada mantra-mantra dibaca, jinnya tunduk. Allah jadikan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah dikumpulkan semuanya, lalu kemudian diletakkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada sihir di zaman beliau, jadi raja. Sampai kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Sulaiman wafat sedang mengawasi jin bekerja, berdiri pegang tongkatnya. Sampai wafatnya dalam keadaan berdiri, tidak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat, kecuali apa? Tongkatnya yang dimakan rayap, jatuh, baru tuh jin pada tahu, oh, udah wafat. Itu berarti jin tidak tahu hal gaib. Setelah wafat mulai lama beredar berita bahwa itu, tahu nggak, Sulaiman bisa sebegitu kuat jadi raja sekian lama, itu karena sihir katanya. Beredar berita begitu. Kalau tidak percaya, gali saja bawah singgasananya. Itu akan didapati kitab-kitab sihir. Akhirnya digali, yaitu syaitan yang kasih tahu kepada mereka. Digali, dibuka, betul ada kitab-kitab sihir. Oh, jadi ini selama ini sumber kekuatannya Sulaiman alaihissalam, ini ternyata ini sihir-sihir ini. Maka semenjak itulah nama Nabi Sulaiman alaihissalam dijelek-jelekkan, dilecehkan, termasuk oleh orang-orang Yahudi, bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Maka ayat ini membela Nabi Sulaiman, membenarkan. Mereka mengikuti apa yang dikatakan, dibacakan syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur, maksudnya tidak mengajarkan sihir, tidak juga melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajarkan sihir kepada manusia itu syaitan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut Marut. Tidak ada kisah yang sahih terkait dengan Harut dan Marut kecuali ayat ini. Adapun kisah-kisah yang disebutkan di sebagian kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir tentang Harut Marut itu tadinya malaikat yang lalu kemudian minta diberikan hawa nafsu turun ke bumi. Ini riwayat tidak sahih. Yang jelas mereka berdua diturunkan sebagai ujian bagi manusia.
Lebih milih beriman atau belajar sihir. Makanya kalau keduanya diminta ngajarin sihir nggak mau, tidak mau. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak, keduanya tidak mau mengajarkan sihir sampai berkata, jangan, kami ini ujian. Kami diturunkan sebagai ujian, jangan kamu malah belajar sihir kepada kami. Tapi kalau dia mau ya belajar. Tapi tadi mereka pun mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya, dan tidak ada mereka membatalkan bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Ini kata kunci yang harus kita pegang. Para tukang sihir itu pun tidak bisa mendatangkan mara bahaya sedikit pun kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Itu kata kuncinya. Nah, akhirnya yang mereka pelajari malah membahayakan diri mereka sendiri, bukan datangkan manfaat. Dan mereka tahu bahwa siapa orang yang belajar sihir nggak dapat bagian apa-apa nanti di akhirat. Kufur. Waliyadzubillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan kalau mereka mengetahui. Nah, ini tentang sihir ini sudah di masa yang lama. Kalau berdasarkan ini termasuk Babilonia. Babilonia juga sihir sama. Dan ya negeri-negeri di zaman itu ya punya sihirnya sendiri-sendiri. Punya sihirnya sendiri-sendiri. Ya Mesir punya sihirnya sendiri. Babilonia itu Irak punya sihirnya sendiri. Dan seterusnya, tukang sihir. Nah, tadi kita sudah sebutkan sihir itu sesuatu yang tersembunyi. Sebabnya tersembunyi, kita nggak tahu. Ini ada beberapa macam, ada beberapa bentuk sihir. Ya, diantaranya adalah sihir yang bentuknya kecepatan tangan, Pak. Cuman nipu-nipu doang aja dia. Kecepatan tangan. Sulap dengan kecepatan tangan. Wallahu a'lam, yang seperti ini tidak sampai kufur, tapi setidaknya dia sia-sia, buang-buang waktu. Ngapain dia belajar begitu? Mempelajari yang seperti itu, nggak ada manfaatnya buat dirinya. Ya. Yang kedua, sihir yang mungkin bahasa kitanya sirap. Sebenarnya dia tongkat, sebenarnya dia ular, bukan ular, tongkat, tapi kelihatannya ular. Itu disirap. Di orang-orang ngelihatnya ular, padahal itu tongkat. Tukang sihirnya tetap ngelihat tongkat itu. Itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir ketika mereka melempar tali temali, tongkat mereka dihayalkan kepada orang yang hadir bahwa itu apa? Ular, padahal tali dan tongkat. Tali dan tongkat. Nabi Musa alaihissalam ketika lihat itu, ular itu juga. Terus mau bagaimana nggak tahu. Nabi Musa alaihissalam diam aja sampai diperintah oleh Allah. Jadi bukan Nabi Musa alaihissalam yang hebat sakti, enggak. Tunggu perintah dari Allah. Dilemparkan tongkat, baru dilempar atas perintah Allah. Lemparkan tongkat, baru dilempar. Berubah jadi ular 100%. Hatta para tukang sihirnya ngelihat itu ular. Itu makanya tukang sihirnya tahu ini bukan sihir. Ya. Jadi kalau yang mereka lakukan itu membuat orang yang di sekitarnya tadi kesirap, seakan-akan yang dia lihat ular padahal bukan ular. Tapi Nabi Musa alaihissalam lempar berubah jadi ular betulan. Sehingga para tukang sihirnya sekalipun ketika ngelihat tongkat itu ya ular. Wah, ini bukan sihir ini. Kami udah ngerti sihir tapi ini bukan ini. Makanya mereka lalu kemudian tersungkur bersujud, bertaubat, beriman kepada Musa alaihissalam. Karena apa? Ya mereka tahu, yang tahu sihir ya tukang sihir. Yang tahu yang mana bukan sihir, mana sihir, ya tukang sihir. Ini mereka tahu. Yang ketiga di antara jenis sihir, nanti ada disebutkan juga, ini banyak jenisnya tapi kita sebutkan di kesempatan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya juga ada nanti bahasan lagi tentang sihir yang minta bantuan jin, syaitan. Ya tadi sirap juga terkadang bisa minta bantuan jin, syaitan juga sama. Ya, meminta bantuan jin dan syaitan. Nah, yang sihir yang berupa takhili, orang ngelihat sekali itu juga bisa jadi syaitan juga, dibantu oleh syaitan. Nah, tukang sihir, para dukun dan seterusnya
mereka ini nggak punya kekuatan apa-apa, ya manusia biasa. Tapi tadi dibantu sama jin untuk melakukan hal itu. Makanya ada ritual. Ya, sebelum itu ada apa? Ada ritual. Ada yang harus dia lakukan, yang harus kerjakan. Lakukan ini dulu, berbuat ini dulu. Ya, termasuk apa? Debu, sihir itu, ya akhi, sihir. Oh. Makanya dia sebelum itu apa? Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Ada di antara antum hadir baca ayatul kursi suratul Baqarah, putus nanti lehernya. Loh iya itu ya akhi. Itu hak. Ya makanya jangan ditonton. Sihir malah pada ditonton. Ya, udah tahu sihir malah jadi tontonan. Enggak boleh. Enggak diperkenankan nonton sihir atau sulap-sulap. Itu buat apa nonton sulap-sulap itu? Cuman ya gitu tadi ya, cuman buat katanya buat hiburan lah Ustaz gitu. Ya kita imma dia minta bantuan syaitan, imma dia bohong. Antara dua aja. Jadi kalau tuh bentuknya begini, pokoknya imma dia bohong, imma dia minta bantuan syaitan. Udah gitu aja. Ya termasuk bohongnya kita dibohong-bohongin trik-trik segala macam. Itu namanya dia bohong. Atau kalau dia bisa begitu betulan minta bantuan syaitan. Ya nggak ada lagi, cuma kecuali itu aja. Antara dua itu aja. Nah kalau dia meminta bantuan syaitan, waliyadzubillah, ini bahaya ini. Ini berbahaya. Kalau yang bohong-bohong dosa karena dia berbohong, berdusta. Ya kalau dia bohong, tipuan, trik, dia bohong, dusta karena dia berbohong. Lagi juga tidak ada manfaatnya main-main begitu. Ya, belajar ilmu din, ilmu agama lebih manfaat. Nah, maka di sini juga didatangkan oleh al-muallif Al-Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala firman Allah yang di surah An-Nisa 61. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibti, berkata sahabat Umar bin Khattab, al-jibtu as-sihr wat taghut asy-syaitan, yaitu syaitan. Sihir, gendam-gendam, sihir tuh. Santet, sihir, semua sihir. Minta bantuan syaitan. Gitu. Wa qala Jabir radhiyallahu an, dan berkata sahabat Jabir radhiyallahu an, at-tawaghitu kuhan. Termasuk taghut adalah para dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan, yang dimana syaitan turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahidun, pada setiap satu kampung ada satu dukunnya. Jadi zaman dulu tiap kampung ada dukunnya. Ada dukunnya satu. Ya, orang pada konsultasi lah segala macam, bertanya tentang masalah-masalahnya. Dan Nabi SAW sabdakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul SAW sabdakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah ma hunna, wahai Rasulullah apa dosa besar itu? Qala asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihru, dan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, dan membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Qisas itu hak, rajam itu hak, kan membunuh itu kan, tapi hak. Lalu orang yang murtad lalu kemudian dihukum dengan cara dibunuh, dipenggal kepalanya, itu juga hak. Itu pembunuhan yang hak itu. Karena dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3. Yang pertama qatlun nafs, membunuh. Yang kedua tadi zina muhsan. Dan yang ketiga adalah at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah Islam, yang artinya murtad. Keluar dari Islam. Dibunuh tapi hak. Ya, ulil amr yang punya kewenangan itu. Ya, sama seperti yang lagi rame sekarang ini itu. Ya, lagi rame sekarang ini. Hubungan seksual di luar nikah enggak apa-apa. Yang penting suka sama suka. Ini masukin pengadilan. Di sini kan nggak ada pengadilannya, Pak. Orang seperti ini masukin pengadilan. Ditanya sama hakim, Anda sadar akan hal ini? Tahu konsekuensinya, mau taubat nggak? Cabut. Bukan cuman minta maaf, bikin ribut.
Bikin geger bukan, cabut. Anda harus bertobat dan membatalkan seluruh isinya. Nggak mau, penggal, murtad, dia keluar dari Islam, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kok keras banget? Loh, Nabi SAW yang bilang begitu, bukan saya. Saya cuma nyampein doang. Baca Kitabur Riddah. Saya kadang suka bingung, bukunya para pemikir dibaca, kitabnya para ulama nggak ada yang baca. Muhammad Syahrur dibaca, Arqaun dibaca, Hasan Turabi dibaca, Hasan Ana Hanafi dibaca, Fazlur Rahman dibaca, Nasr Hamid Abu Zaid dibaca. Siapa itu Ustaz? Udahlah, jangan tahulah. Daripada tahu ikut jadi terpengaruh. Iya, saya pernah sampaikan di sini tentang Nasr Hamid Abu Zaid. Dia itu mengajukan disertasinya di Cairo University, Pak. Cairo University, jurusan sastra Arab. Dia ajukan disertasinya, judulnya apa? Kesimpulannya, Al-Quran produk budaya. Ditentang oleh para masyayikh di itu Darul Ulum ya, Cairo University, bukan Al-Azhar, lain. Cairo University-nya Darul Ulum. Ditentang oleh para masyayikh, taubat antum. Ini kufur, taubat antum. Nggak mau, lari ke Leiden, Belanda, ngajuin disertasi di sana, summa cum laude. Memang begitu, lari ke negeri kafir summa cum laude tuh, disertasi model kayak begini. Karena memang mereka ingin merusak kaum muslimin. Ya, ingin rusak kaum muslimin. Banyak yang semisal seperti itu. Yang anehnya, orang model kayak gitu jadi rujukan. Kitab-kitab para ulama, kitab fikihnya para ulama dari semua madhab, mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, Kitabur Riddah. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti mengatakan zina itu halal, kufur, murtad, keluar dari millatil Islam. Dikasih tahu dia nggak mau, membangkang, laporin ke hakim. Cuman di sini kan nggak ada pengadilannya. Laporin ke hakim, panggil hakim, taubat nggak mau, ini penggal. Bahaya, kenapa? Karena nanti akan pengaruhin yang lain. Orang dibilang haram aja pada bablas semuanya. Dibilang haram aja orang pada loncat pagar. Dibilang haram loncat pagar. Dibolehin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya waliyadzubillah. Wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya yang beriman dituduh berzina. Ini enggak boleh. Nah, di sini yang jadi syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jadi dalil di sini menyebutkan di antara dosa besar setelah syirik billah adalah as-sihru, sihir. Kenapa? Karena sihir nanti ini membuat orang jadi pertama was-was. Was-was. Ketakutan, teror, dan juga akhirnya menimbulkan orang meyakini ada kekuatan yang bisa membahayakan dirinya. Padahal tidak ada yang bisa membahayakan dirinya melainkan hanya siapa? Allah. Tadi ayatnya, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Cuman kan coba antum bisa bayangkan, antum tinggal di satu kampung, di satu negeri, dukun santet dan seterusnya banyak, terus tetangganya mati tiba-tiba aneh itu. Isu beredar kena santet, orang mesti panik tuh sekampung, langsung khawatir itu. Iya, kenapa? Karena wah ini siapa ini? Nanti bahaya ini begini. Jadi menimbulkan keraguan-raguan, ketakutan. Ya termasuk tadi keraguan-raguan nih, berarti seakan-akan ada kekuatan yang bisa membuat orang marah bahaya, jatuh pada marah bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Lama kelamaan orang akhirnya jadi mengandalkan makhluk. Ya tadi mengandalkan ini, mengaku tahu hal gaib, mengaku bisa begini. Akhirnya orang pada ya itu tadi minta pandangan dari orang-orang yang seperti ini. Makanya, dan itu udah dari dulu dari zaman Babylon tadi kita sebutkan, udah ada yang hitung sihir, ramalan, perdukunan itu bagian daripada sihir. Ya, nasib, ngeramal nasib dan seterusnya, semua ada nih. Makanya tadi ketika Firaun mau menghalau Nabi Musa alaihissalam yang dijadikan
tempat konsultasi para dukun, tukang ramal. Ya kan, Firaun cerita, saya mimpi begini. Oh, itu nanti akan ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menjatuhkan engkau dari kerajaan. Tuh, tukang ahli nujum, ahli perbintangan, tukang sihir dukun yang jadi penasehatnya. Akhirnya apa? Disarankan kepada Firaun, maka asal ada anak laki-laki lahir dari Bani Israel, bunuh. Langsung dikeluarkan perintah oleh Firaun, bunuh. Itu penasehatnya itu. Tukang sihir itu penasehatnya, dukun tukang sihir itu yang kasih nasihat, dibunuh. Ya termasuk juga, wah ini Musa ini harus dilawan dengan sihir. Ternyata ya tadi, bagaimanapun sihir ya nggak akan pernah mendatangkan kebaikan, nggak akan mendapatkan keuntungan. Akhirnya kalah, ya kalah. Yang ini Allah Rabbul Alamin yang berikan. Nabi Musa nggak tahu apa-apa. Nabi Musa alaihissalam nggak tahu apa-apa. Jadi jangan gagal fokus Anda. Fokusnya ke tongkatnya, tongkatnya hebat. Nah. Nabi Musa nggak tahu apa-apa. Tongkatnya juga kayu aja, kayu biasa aja. Allah perintahkan lempar. Sebagaimana tatkala depan Nabi Musa lautan Bani Israel, belakangnya pasukannya Firaun. Kata kaumnya, kita mati nih. Nyebrang lautan mati kita, nggak sanggup berenang segitu jauhnya. Selat jauh pula lagi. Mau balik ke belakang, nanti dibunuh sama kaumnya pasukannya Firaun. Gimana Nabi Musa? Nabi Musa doa kepada Allah Rabbul Alamin. Doa. Sudah, apa perintah Allah? Pukulkan tongkatmu. Perintah Allah, bukan Nabi Musa punya inisiatif. Pukulkan tongkatnya. Laut Allah perintahkan terbelah, perintah Allah. Itu pemahamannya begitu. Jangan ke orangnya atau ke bendanya. Nah, maka ketika ada satu keanehan, terus kita lebih condong fokusnya kita pada orangnya. Hebat dia. Hulu. Jadi sikap berlebihan. Hebat tongkatnya. Hulu. Maka mukjizat itu didatangkan agar kita kembali kepada kebesaran Allah, keagungan Allah Jalla fi'ula. Bukan kepada manusianya, bukan kepada bendanya apalagi. Ini kita suka gagal fokusnya itu ke manusianya. Lalu kemudian benda-benda yang terkait dengan manusia itu dianggap punya keistimewaan. Ini sendal gak sembarangan, ini gentong gak sembarangan. Ya, gitu tadi. Pokoknya apa aja lah yang terkait dengan itu. Apa saja, baju luar biasa. Ini gak sembarangan, ini baju nih, baju. Gak usah dipakai, orang gak lihat. Iya, yang kelihatan baju, dianya gak kelihatan. Dan seterusnya. Karena tadi kita disuguhinya begitu. Sehari-hari diceritain tentang, bukannya kita mengingkari karamah, bukan, lain. Beda. Karamah itu ada, tapi juga bukan terencana, dibikin-bikin, dan itu datang dari Allah. Allah berikan fadlun minallah. Tuh poin penting. Allah berikan pada orang itu anugerah, dan nggak bisa tiap saat, setiap waktu, apalagi diatraksikan, dipertontonkan. Itu mah jelas bukan karamah, udah dipertontonkan atraksi. Jelas bukan. Sihir itu. Sihir, nelan ini, itu nelan pedang segala macam itu. Makan beling, nggak tahu beneran makan atau enggak, pokoknya antara dua, imma dia bohongin kita, imma dia kerjasama sama jin, itu syaitan, gitu aja udah. Nggak apa-apa pada saat itu karena dibantuin sama jinnya. Kalau enggak, darah-darah dia. Lu kenyataan itu. Fakta itu. Jadi antara dua, imma kita dibohongin, imma dia minta bantuan sama jin, udah gitu aja. Jadi nggak usah kaget gitu. Makanya jadi umat Islam tuh jangan kagetan gitu. Aneh, hebat. Itu makanya Imam Syafi'i sudah wanti-wanti, jangan Anda merasa aneh dengan orang bisa terbang sekalipun, bisa jalan di atas air sekalipun, sebelum engkau samakan perbuatannya, perkataannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sesuaikan, jangan lihat anehnya. Kita ini kan aneh, yang serba aneh itu aneh.
Ini akhirnya hati, ingat nih, lagi kembali bicara hati. Hati itu tidak bisa dibohongin. Mana yang sering dikasih info, input ke dalamnya, itu yang tertanam. Kita sering nonton begitu, atau kita sering diceritakan tentang kehebatan si fulan, si alan, dan seterusnya. Akhirnya yang muncul adalah, berarti dia hebat. Berarti itu kekuatannya luar biasa. Berarti itu wali. Dan seterusnya. Yang akhirnya kemudian sisi-sisi syariat lama-lama seperti pudar hilang, nggak ditengok, nggak dilirik. Itu bukan orang sembarangan itu. Ya, sisi syariat udah nggak ditengok, itu bukan orang sembarangan. Kenapa? Jumatan di Mekah, lihat sisi syariat udah nggak ditengok. Sisi syariat sudah nggak ditengok, sudah enggak. Akhirnya apa? Dikaburkan, antum makomnya lain. Sisi syariat lama-lama hilang. Agama hanya jadi ritual, pemanis, pemantes. Hilang. Esensi dari agama itu sendiri hilang. Hanya jadi ritual, pemanis, pemantes. Pantesnya nih, kalau ada begini, ada baca Qur'annya misalnya. Pantesnya nih, kalau begini nih, ada, ya itu juga nggak sesuai dengan tuntunan. Jadi hanya betul-betul seremonial, upacara. Nah, ini yang dialami oleh Yahudi. Makanya agamanya orang Yahudi gak laku di Madinah. Dia itu lama di Madinah. Penduduk Madinah Aus dan Khazraj. Ini Aus dan Khazraj ini dua suku Arab Yaman. Aslinya Yaman, sumbernya Yaman. Dua ini Aus Khazraj ini Yaman. Masih Qahtaniun. Kalau saya tidak salah ingat perkataannya Syekh Safiur Rahman Al-Barfuri, ini Qahtaniun. Qahtaniun itu Yaman. Dan saya berulang-ulang sampaikan, kalau Quraisy itu Arabnya dari jalur perempuan, bukan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Tapi diakui sebagai Arab yang lebih mulia dari yang lainnya karena punya nasab sampai Nabi Ismail alaihissalam. Aslinya bukan Arab, aslinya keturunannya Nabi Ismail alaihissalam kan bukan Arab. Beliaunya bukan Arab. Hajar itu orang Kibti ya, Mesir. Bukan Afrika, lain Afrika. Ini kan yang banyak beredar tuh termasuk di bukunya yang dikutip itu. Ini termasuk salah satu hubungan non marital yang berhasil dan sukses. Berhasil dan sukses, Pak. Coba bahasanya, hubungan zina dianggap zina, milkul yamin. Dia bersembunyi dalam makna milkul yamin adalah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Hajar. Karena banyak beredar Hajar itu budak kan diinformasikannya. Enggak. Syekh Safiur Rahman Al-Barfuri katakan Hajar itu bukan budak, dia itu anak penguasa Mesir. Sukunya Kibti, bukan Habasyah loh, bukan Habsyi, bukan. Kibti, Pak. Iya. Masih enggak kebayang Kibti. Susah juga. Kleopatra dah tuh. Baru ngerti. Kibti itu Kleopatra, itu Kibti. Tuh baru ngerti, nggak ketemu nih bayangin Kibti, yang kebayang Habasyah terus itu. Kleopatra itu Kibti. Tuh, jadi kita biar tahu Kaisar Romawi, nah itu baru Rom tuh dia. Kibti itu bukan budak, nggak ada sejarahnya setahu saya. Orang Kibti di masa-masa awal jadi budak kecuali karena ada faktor-faktor lain. Nah, Maria Al-Qibtiyah ia budak yang diberikan kepada Rasulullah SAW, ia budak. Nah, kenapa di dalam Islam milkul yamin boleh? Karena para ulama berselisih, mengatakan boleh seorang yang punya budak perempuan mendatangi budak perempuannya seperti mendatangi istrinya. Dia hamil, punya anak, nanti dia suruh dimerdekakan. Si budak perempuannya disuruh dimerdekakan. Karena kalau tidak dimerdekakan, kan status anak yang lahir dari dia ini merdeka, ngikutin tuannya. Nanti anak ini besar merdeka, lalu ini masih jadi budak, makanya itu jadi tuan ibunya sendiri. Makanya diperintahkan untuk dimerdekakan. Maka konsep milkul yamin itu ada dalam rangka memerdekakan budak. Bagian daripada syariat Islam untuk mengikis perbudakan. Dan hari ini sudah selesai, nggak ada lagi milkul yamin. Yang ada budak letik ada itu. Orang Bandung. Ya Allah ya Rabb ya. Makanya para tukang sihir karena menimbulkan kerusuhan itu hukumannya sebagaimana hadis dari Jundab ibn Abdullah, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan Bajalah bin Abdah pernah menulis surat, isinya apa?
hukumannya bagi para tukang sihir laki-laki atau perempuan adalah dipenggal. Faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajala bin Abdah, kami membunuh 3 tukang sihir. Wassahan Hafsah, dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha, bahwa Hafsah memerintahkan untuk dibunuhnya seorang budak perempuannya karena telah menyihir dirinya. Faqutilat, dibunuh. Ya, dari juga riwayat dari sahabat Jundab juga, dan berkata Imam Ahmad telah sahih riwayat-riwayat ini dari 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Jundab, lalu kemudian Ibnu Abdullah, dari Umar bin Khattab, dan dari Hafsah radhiyallahu anha. Jelas. Ya, nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Nah, makanya ini sihir ya termasuk tantangan kaum muslimin hari ini. Sihir, tukang sihir diekspos dan seterusnya, tukang sulap nih. Ya, dia kan jadi terbersit, apalagi anak-anak ini. Udahlah, jangan lagi diterusin. Ngundang tukang sulap ke sekolahan SD. Iya, jangan. Kenapa? Yang ada keyakinan mereka makin lemah. Hebat tuh kan anak-anak tuh. Hebat. Sehingga terbersit dalam benaknya mereka bahwa ada orang yang punya kehebatan seperti itu. Padahal imma dia nipu, imma dia kerjasama dengan jin. Gak adalah manusia yang hebat itu. Mau bukti? Buktikan aja tuh tukang sihir kalau sakit gigi kayak apa. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya waktu dia sakit gigi. Iya, apanya yang hebat timbang sakit gigi aja dia guling-guling. Tidak sanggup, tidak ada lah yang hebat. Iya. Nah, maka di sini orang yang berbuat sihir dia berbuat kekufuran dan dia hukumannya dibunuh. Bahkan sampai di sini Asy-Syaikh mengambil kesimpulan wala yustatab, nggak pakai diminta taubat dulu. Kenapa? Itu tadi bikin rusak itu. Makanya kalau di Saudi ada kepolisian tuh khusus divisi sihir dan perdukunan. Dia kerjaannya ngejar sihir sama dukun dia tuh. Ada tukang sihir, kejar, samperin, tangkap, tanya di mana kamu ini simpen barang-barang yang kamu ini gunakan sebagai sarana sihir. Kalau dia nggak ngaku gimana? Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan tuh. Dikejar karena apa? Bahaya itu sihir. Bahaya sihir. Nah, kalau ruqyah kita kan mohon kepada Allah agar Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Ya. Nah, sihir itu faktor eksternalnya. Jadi bagaimana menanggulangi sihir? Itu tadi faktor eksternalnya dia dihentikan pergerakannya. Ada yang bertugas itu untuk mencari itu. Ditangkap tukang sihir. Bukan justru malah bebas praktek, dapat izin. Dapat izin bebas praktek, ya buka 24 jam konsultasi. La ilaha illallah. Gak diperkenankan perdukunan, sihir dan seterusnya. Itu termasuk bagian daripada keamanan negeri. Keamanan negeri, ketentraman negeri. Ini sihir-sihir ini. Karena itu tadi kalau begitu orang pada ketakutan, dilanda kecemasan terus. Gimana ini, nanti kita disantet, nanti kita begini. Dia dididik tauhidnya betul bahwa tidak ada yang membahayakan melainkan hanya Allah. Tapi tadi kan kalau dia tinggal di satu kaum, di satu kampung yang sihir banyak begitu beredar dan seterusnya, pasti tetap akan muncul kekhawatiran, ketakutan. Ya makanya ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ada ini di tengah-tengah kaum muslimin di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tukang sihir ada. Zaman Khalifah Umar. Padahal kita ketahui zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bagaimana kuatnya Islam dan kaum muslim pada saat itu. Sihir masih ada. Sihir masih ada. Gimana zaman sekarang? Allah, makin canggih para tukang sihir. Iya. Makin canggih para tukang sihir, makin canggih. Enggak lagi ya ini, bahkan ya, udah mulai nih pakai teknologi dan seterusnya. Wa na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung para tukang sihir dimanapun dia datang. Ya, dimanapun dia datang, nggak akan beruntung. Dia sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Makanya nanti kita nggak boleh datang ke tukang sihir, datang ke dukun untuk bertanya, nggak boleh, nggak diperkenankan.
Dan mayoritas para ulama katakan ala anna sahira kafirun, buat tukang sihir itu kafir. Kecuali Imam Nawawi dan sebagian para ulama melakukan tafsil dari perincian. Kalau dia bohong, dosa besar, dia bohong, dusta. Tapi kalau dia bekerja sama dengan si tukang jin dan seterusnya, maka itu kekufuran. Karena itu nanti jin gak akan mau disuruh-suruh sama dia kecuali ada kompensasinya. Ada kompensasinya, dan kompensasinya bukan uang, bukan. Jin gak butuh uang, bukan kembang dan kemenyan, gak butuh. Mereka gak doyan itu, gak doyan. Kata itu kemenyan itu makanannya jin, gak ada riwayat hadisnya, gak ada. Coba cari. Nah, kan nggak ada hadis nyebutin kemenyan tuh makanannya jin, kembang tuh makanannya, nggak ada hadis nyebutin. Yang dia mau itu orang itu, tukang sihir atau dukun itu taat sama dia. Disuruh apa aja mau. Makanya disuruh yang gampang-gampang dulu sama dia. Nggak langsung yang sulit. Datengin kembang, ya datengin. Menyan berapa enteng ini, datengin. Ntar lama-lama suruh yang sulit, suruh tidur di kuburan. Mau ntar dia tuh lama kelamaan, oh iya ternyata berhasil saya, itu kan dibantuin. Lama-lama naudzubillah suruh ngencingin mushaf Al-Quran, mau ntar tuh dia duduk di atas Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai sendal. Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, kekufuran. Lama-lama kekufuran. Disuruh dikit-dikit suruh tumbala segala macem, ya kan, sembelih hewan tuh. Nah, lalu kemudian katanya tumbal manusia dan seterusnya, ya padahal kan itu sebenarnya apa? Itu dukun disuruh bunuh itu manusia. Bener gak? Bener. Itu dukun, itu tukang sihir suruh ngebunuh orang itu yang dimau oleh si jin. Gak ada tumbal, gak ada ya akhi. Gak ada tumbal. Kamu mau ini proyek besar, berat, jadi harus ada tumbalnya. Itu maksudnya apa? Diambil, dibunuh sama dia. Zina termasuk. Ya, ini syaratnya kamu harus mensetubuhi 7 gadis yang ada di kampung ini. Tuh kan, maksiat udah, maksiat, kekufuran masuk semuanya di dalamnya. La ilaha illallah. Ya itu namanya dunia klinik ya begitu ya. Dunia klinik dan seterusnya perdukunan. Itu intinya. Kalau bahasanya saya sih itu intinya apa? Dibohong-bohongin sama jin. Intinya itu, kita nih dibohong-bohongin, dikerjain sama jin. Itu intinya. Datangkan uang dari alam gaib, nggak ada alam gaib nyetak duit, nggak ada. Loh ya bener ayo. Coba Anda lihat, nggak ada kan? Dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, bank alam gaib mengeluarkan uang pecahan sekian ribu, kan nggak ada kan? Nggak ada, dibohongin. Yang ada apa? Itu jin nyomotin uang orang, diambilin, comot. Jin beneran ya, kalau yang jin kepala hitam lain lagi tuh. Itu digetok juga ngejoprak itu mah. Iya, dicomotin uang orang terus dikasih nih. Gitu. Yang dari alam gaib mana masih percaya aja, ngambil emas dari alam gaib masih percaya aja hari gini. Nah, kadang kita bingung, orang-orang yang dikenal faham agama percaya kan kita bingung. Ini orang dikenal faham agama, hafal Quran dan seterusnya. Dibilang ambil emas dari alam gaib percaya. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan dulu. Nanti habis itu kita jawab beberapa pertanyaan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaum yalqah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah azakumullah. Bagaimana membedakan karamah dan sihir? Sebab banyak dukun berpakaian seperti alim. Tadi kita sudah sebutkan. Yang sekarang mudah ya, sesuaikan perbuatan dia, sesuai enggak dengan tuntunan ajaran agama, sesuai enggak dengan syariat. Sudah itu. Ya, sudah itu sudah. Jadi jangan lantas kemudian dia punya keanehan, enggak. Bukan itu kata kuncinya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka enggak begitu nampak keanehan dari mereka.
Padahal mereka wali-wali Allah. Ya karena memang bagi mereka ilmu dan amal itu yang jadi prioritasnya, bukan hal-hal aneh. Coba dari para ulama, cerita-cerita tentang keanehan para ulama ada, tapi nggak gitu banyak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Kenapa? Ilmu dan amal yang jadi prioritas mereka, bukan keanehan-keanehan itu, bukan. Nggak juga disibukkan dengan belajar untuk supaya jadi aneh-aneh gitu. Bagaimana ciri orang yang terkena sihir? Bagaimana cara mengobati atau mencegahnya? Kalau soal masalah ciri, ya tentu kita tidak bisa duga-duga juga. Ya, karena kadang ini para dukun suka bikin kacaunya dengan bikin duga-duga. Oh, ini yang nyihir orang dekat. Kita mulai prasangka-prasangka, duga-duga. Ya, kita tempuh jalan yang sesuai. Datang ke dokter, tanya, dan ternyata tidak ada masalah. Doa, mohon kepada Allah. Ya, doa, mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Itu sudah. Jangan kemudian, ini jangan-jangan yang nyihir orang dekat. Ini kan jadi masalah baru ini. Ngadu domba. Banyak ini begini, ini banyak ini. Ini mah orang dekat nih, bukan orang jauh-jauh nih katanya. Ya antum itu jangan-jangan itu yang ngomong. Orang tua saya selalu melihat ular di dalam rumah padahal tidak ada ularnya, Ustaz. Apakah itu dari gangguan sihir, dari syaitan, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Iya, baca Al-Quran di rumah, suratul Baqarah dan seterusnya. Bisa jadi itu syaitan yang berjin dalam wujud ular masuk ke dalam rumah dan seterusnya. Mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Rumah dipakai buat ibadah, ketaatan. Dulu di pesantren di Kiai bisa terbang dan ditakuti syaitan. Apa ini juga termasuk kekufuran? Ya, ini sihir bagian daripada kekufuran. Kalau beneran bisa terbang, ya nggak tahu tuh yang jinnya yang ngangkat atau gimana, nggak ngerti ya. Pokoknya minta bantuan jin itu. Yang jelas manusia tuh nggak ada. Coba baca fitrahnya manusia tuh bisa terbang, nggak ada tuh. Nggak ada hadis jelasin itu. Kalau jin ya, memang Rasul sabdakan sinfun yatiru fil hawa, ada sekelompok jin yang bisa terbang. Itu benar, ada hadisnya. Kalau manusia ya bikin pesawat terbang gitu. Bukan pakai terbang-terbang, naik pesawat itu. Ya nggak ada itu, nggak ada. Baru-baru ini ponakan saya dan istrinya berfoto bersama dengan anak mereka di tempat anaknya mondok. Hasil fotonya tampak jelas ada gambar ibu mereka yang baru meninggal setahun yang lalu. Bagaimana menjelaskan ini karena keluarga yang lainnya langsung mengirimkan surat Al-Fatihah yang sudah meninggal itu. Syaitan itu, qarin, jin yang datang menyerupai. Dia diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk datang dalam wujud yang seperti itu tadi. Begitu. Iya. Zamannya sahabat itu, mereka tuh sama jin lo nggak takut. Iya, ditungguin. Sahabat Mu'adz bin Jabal tuh pernah kurmanya hilang terus tiap malam. Wah, ini siapa nih yang ngambil? Tungguin malam-malam, ngintip di satu ruangan, diliatin pintu. Tiba-tiba ada bayangan besar, Pak, tembus pintu. Tetep aja nggak lari, tungguin siapa nih dia? Keluar bawa kurma, dibawa kurma nggak bisa tembus tuh kurmanya mungkin. Kurmanya nggak bisa tembus pintu, dianya bisa tembus pintu. Keluar bawa, tangkap, tangannya kayak kaki anjing. Nggak mundur sedikit pun sahabat. Manusia jin tuh, jin kayak begini semua nih, jelek-jelek begini gitu. Ya beda-beda katanya, nggak sama. Tapi itu bukan penampakan aslinya ya, bukan penampakan aslinya. Gimana caranya biar saya nggak diganggu sama kamu? Baca Ayatul Kursi. Itu riwayatnya Imam An-Nasai yang mengalami kejadian itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau yang di riwayatnya Imam Bukhari sahabat Abu Hurairah. Cuman yang sahabat Abu Hurairah dalam wujud manusia. Kalau ini wujudnya tuh, kakinya kaki anjing, tangannya seperti kaki anjing. Nggak ada takutnya, nggak ada takutnya. Emang zaman sekarang, badan aja atletis. Lewat kuburan jam 10 lari ngabrit. Allah musta'an. Ya. Apakah orang yang terkena sihir berarti dia telah dizalimi? Nanti di akhirat saat hisab akan mendapatkan balasan atau pahala dari orang yang menyihirnya atau tukang sihir yang memerintahkan. Iya, dizalimi dia.
Dia termasuk yang dizalimi. Amal solehnya orang itu dia nggak dapat apa-apa dipindahkan ke orang yang dizaliminya. Jadi terkadang orang yang terkena sihir tentu itu juga atas izin Allah tadi ya. Kita harus pahami bukan kekuatan manusia hakikatnya, itu atas izin Allah. Tadi bisa jadi dalam rangka untuk mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya dengan keadaan yang menurut kita berat. Dengan keadaan yang menurut kita berat. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu memang ujian buat dia. Saya pernah baca kisah seorang wanita penghafal Al-Qur'an dan pengajar Al-Qur'an di sekolah perempuan, sekolah wanita di Riyadh. Itu kena sihir. Kena sihir. Padahal dia penghafal Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, salihah, taat kepada Allah Rabbul Alamin, qanitat. Kena sihir. Ujian buat dia. Gitu ya. Ujian buat dia. Apakah yang menghalalkan musik dan pemusik termasuk murtad? Ya enggak, lain. Bab zina dengan bab musik beda. Gitu. Kenapa beda? Para ulama katakan bahwa ini zina mutawatir keharamannya. Mutawatir sampai orang yang paling awam dari kalangan orang Islam yang enggak belajar serius-serius pun ditanya tentang zina apa dijawab? Haram, spontan, nggak mikir panjang. Beda sama musik. Lain babnya, jangan disamain dong. Antum sama-samain sih. Lain, makanya yang namanya hal yang haram tuh bertingkat-tingkat. Tidak pada satu tingkatan, nggak sama. Gitu ya, jangan pukul rata dong, jangan pukul rata nih. Bahaya nih kalau pertanyaan ini menggiring nih. Ya, nggak pukul rata, nggak sama, beda, levelnya beda. Yang zina ya tadi sampai antum bayangkan orang nggak pakai jilbab, perempuan nggak pakai jilbab dan seterusnya, bahkan sholat jarang. Tanya zina, apa jawabnya? Haram, Pak. Haram lah itu. Ya, saya sempat lihat waktu itu di mana tuh sekilas itu yang wawancaranya dari salah satu televisi swasta itu kan. Itu pembawa acaranya kan gak pakai ini, buka aurat kan. Bukannya itu haram? Saya dari kecil belajar. Dia dari kecil haram belajar padahal dia buka aurat. Mukaddimatnya zina kan itu kan. Dia buka aurat itu kan mukaddimahnya zina kan. Tapi apa dia bilang? Saya dari kecil belajar haram. Tuh. Ya Allah, itu artinya hatta orang awam sekalipun tahu itu haram, spontan. Ini yang disilakan oleh para ulama dengan ma'lumun minad dini bid-darurah. Orang semua tahu. Beda kasusnya sama yang ini. Lalu kemudian soal Haman itu ya penasehatnya Firaun dan juga termasuk apa boleh dibilang kita ya patih lah itu dia itu. Termasuk perdana menterinya lah itu yang pegang urusan-urusannya. Wallahu a'lam, saya tidak ketahui biografinya karena ini Misr al-Qadimah. Mesirnya Mesir lama dan saya belum mengetahui tentang siapa biografinya Haman tersebut. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.